Halo, semangat pagi sahabat Luxor sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara Health Workshop. Di masa-masa yang lalu, acara ini selalunya membahas penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, tumor, dan kanker. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang menjadi trending topik akhir-akhir ini. COVID-19 atau COVID-19. Nah, kita akan membahas apa itu COVID-19 atau yang juga disebut coronavirus SARS-2. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara menghadapinya? COVID-19 adalah nama jenis satu penyakit gangguan pernapasan yang penyebarannya ditularkan biasanya dari hewan ke manusia, tapi sekarang bisa dari manusia ke manusia. Virus yang menyebabkan COVID-19 disebut novel coronavirus yang ditemukan melalui investigasi saat ledakan wabah terjadi di Wuhan, China. Mengapa COVID-19 bisa menjadi pandemi? Mengapa ini bisa terjadi? Tidak ada informasi resmi yang menjelaskan bagaimana bencana ini bisa terjadi. Pun juga tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti bagaimana hasil COVID-19 di masa yang akan datang. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mempelajari sejarah untuk mengambil hikmahnya. Apakah bencana pandemi seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Ya, yang namanya pandemi bukan pertama kali. Kita tahu ada DBD atau demam berdarah. Kita tahu ada flu burung atau yang disebut H5N1. Ada H1N1 juga yang disebut dengan flu babi. Nah, kini kita lihat sejarah. Kira-kira 100 tahun lebih yang lalu. Kita ke tahun 1914. Ada apa gerangan 1914? Itu adalah Perang Dunia yang pertama. Dan 4 tahun setelah Perang Dunia yang pertama, terjadi pandemi. Tapi sekarang kita ingin membahas dulu, kenapa disebut Perang Dunia yang pertama? Kenapa disebut Perang Dunia dulu? Karena semua atau hampir semua negara-negara terlibat perang di sana. Nah, kenapa kok disebut Perang Dunia pertama? Karena ada 2 perang dunia seperti itu terjadi. Dan yang terakhir tahun 1942 sampai 1945 itu yang sering diingat oleh orang itu adalah yang kedua. Dan sekarang kita membahas yang pertama, yaitu yang terjadi tahun 1914 yang meluluh lantakkan dunia, dan 4 tahun setelah itu terjadilah pandemi yang disebut dengan flu Spanyol. Nah, flu Spanyol itu terjadi 4 tahun setelah Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1918. Pada saat itu, flu Spanyol merebak dengan dahsyat sekali. Korban meninggal dunia diperkirakan antara 20 sampai 100 juta jiwa di seluruh dunia. Dan ini membunuh lebih banyak orang dalam hanya 1 tahun dibanding yang mati oleh karena AIDS dalam 24 tahun. Mengapa penyakit ini disebut flu Spanyol? Apakah berasal dari Spanyol? Bukan. Flu ini bukan berasal dari Spanyol. Pada saat Perang Dunia Pertama, Spanyol saat itu adalah negara yang netral, di mana kebebasan pers masih terlindungi. Jadi,
media Spanyol lah satu-satunya yang meliput wabah tersebut dari awal, tanpa banyak intervensi. Sementara negara-negara sekutu dan superpower sendiri justru menutup-nutupi berita ini agar tidak meruntuhkan semangat juang para prajurit-prajurit mereka. Nah, itulah sebabnya penyakit ini disebut dengan flu Spanyol yang awalnya disiarkan di Madrid, ibu kota Spanyol, pada bulan Mei tahun 1918. Apa yang menjadi penyebab flu Spanyol ini merebak? Sampai sekarang ilmuwan tidak ada yang bisa memastikan. Beberapa percaya flu Spanyol berasal dari Prancis. Ada yang percaya dari Inggris, ada yang bilang dari China, ada yang bilang juga dari Amerika Serikat. Beberapa percaya flu Spanyol ini ditularkan oleh para tentara yang terinfeksi dan penyebarannya dari camp ke camp lintas negara. Tapi kenapa infeksi dan siapa pertamanya tidak ada yang tahu. Tidak tersingkapkan. Nah, apa yang menyebabkan virus ini mengganas? Nah, flu Spanyol ini sebenarnya virus dari babi, H1N1, yang biasanya tidak menular kepada manusia. Kalaupun menular kepada manusia, dari hewan ke manusia saja. Tapi kenapa bisa dari manusia ke manusia sekarang dan menyebar ke seluruh dunia? Nah, Perang Dunia yang pertama yang dimulai tahun 1914 meluluh lantakkan dunia, dan saat itu sehingga tidak cukup dokter. Sistem medis, rumah sakit, sistem karantina tidak tersedia. Apalagi di saat dunia porak-poranda oleh perang besar. Mereka juga tidak siap dengan pandemi seperti itu. Dan Perang Dunia sendiri terpaksa harus berhenti tahun 1919 gara-gara flu Spanyol tersebut. Dan akhirnya pandemi berhenti secara alami pada musim semi tahun 1919. Saat itu memang tidak ada vaksin penangkal, jadi berhenti dengan sendirinya. Vaksin flu Spanyol baru berhasil ditemukan 20 tahun kemudian. Nah, hari ini lingkungan kita bukan dirusak oleh perang besar, tetapi oleh pencemaran industri yang lepas kendali. Eksploitasi alam yang merusak hutan-hutan, perambahan, penggundulan hutan. Nah, semuanya ini terjadi besar-besaran menyebabkan pemanasan global, pencemaran lingkungan yang membuat ekosistem terganggu. Belum lagi perilaku manusia yang amat tidak ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan mikrobiologi seperti kuman dan virus menjadi ganas dan agresif. Nah, hari ini bencana pandemi mencuat kembali. Orang sudah belajar dari sejarah, teringat flu Spanyol abad yang silam. Para tenaga medis, para ahli-ahli medis bertindak cepat. Darurat karantina diberlakukan. Pemerintah di seluruh dunia bertindak cepat. Lockdown diberlakukan. Nah, COVID-19 namun kenyataannya tidak terbendung dan seolah-olah juga tidak dapat dikendalikan. Efeknya bahkan melumpuhkan ekonomi global dan mengancam kehidupan umat manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya virus corona ini yang menghebohkan dunia? Dari mana asalnya? Nah, virus corona sebenarnya didapati pada kelelawar. Tapi begitu banyak variannya. Kira-kira ada 160 varian dari virus corona. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, apakah virus COVID-19 ini virus alami yang memang dari hewan atau jangan-jangan sintetis?
Kalau alami itu maksudnya murni dari hewan, dari kelelawar, atau dari hewan lain. Kalau sintetis itu dari hewan yang direkayasa oleh campur tangan manusia, sehingga menjadi mutasi, menjadi mutan. Dan jangan-jangan ini memang virus sintetis dari satu laboratorium virus yang bocor. Yang banyak orang menyangka atau banyak orang berspekulasi kemungkinan bocor dari situ. Tapi tidak ada yang bisa menyingkapkan hal ini, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang penting bagi kita sendiri, bagaimana kita supaya tidak tertular. Atau mungkin ditanyakan dulu, apakah kita bisa tertular dengan COVID-19? Ya bisa, pasti. Karena kini COVID-19 sedang menyebar ke seluruh dunia melalui penularan antar manusia. Seseorang dapat tertular, dapat terpapar oleh COVID-19. Bukan hanya dari seorang yang jelas-jelas terinfeksi, tapi dari seorang karier yang sebetulnya setelah tertular mereka tidak ada gejala. Satu contoh, kalau saya ada seorang teman yang tertular oleh karier, tapi dia tidak sakit karena badannya kuat. Lalu saya ada kontak dengan dia. Maka saya tertular. Saya pun tidak sakit karena badan saya kuat. Tapi saya jadi karier. Saya kontak dengan orang lain, orang yang lain itu tertular. Nah, pas yang saya tulari, misalnya, imunitasnya sedang drop. Maka tidak ayal lagi orang tersebut akan menjadi fatal, akan menjadi jatuh sakit, dan kemungkinan akan tewas. Nah, siapa yang bisa menjadi karier? Ya, contohnya seorang perawat medis, bisa juga, atau teman kerja, atau seseorang yang memang terinfeksi. Nah, orang-orang khususnya yang tinggal di daerah di mana COVID-19 sedang mewabah, memiliki risiko tinggi untuk tertular. Nah, sekarang biasanya virus ini menjangkiti hewan. Tapi bagaimana virus COVID-19 ini sekarang menjadi tidak biasa, menjangkiti manusia? Maka simaklah video ini. YouTube channel. Journalists who are watching it can ask
Sekarang pertanyaannya, bagaimana COVID-19 ini menyebar? Nah, ada informasi dari sebuah lembaga yang sangat kredibel dalam menangani pandemi. Itu adalah CDC atau Central of Disease Control. Mengatakan bahwa virus ini menyebar sekarang dari manusia ke manusia yang melakukan kontak berjarak dekat antara 2 meter. Jadi dia tidak terbang sampai jauh mengikuti angin, bukan airborne, tapi melakukan kontak dari jarak dekat. Nah, seseorang bisa tertular melalui cairan yang disemburkan oleh batuk atau bangkis. Tapi kalau cairan semburan ini terbawa angin kencang, bisa juga jauh. Bisa menjangkau orang-orang yang jaraknya juga jauh. Nah, seseorang dapat juga terjangkit oleh COVID-19 melalui benda-benda yang terkontaminasi virus yang kemudian dipegangnya. Seperti contohnya gagang pintu atau pegangan tangga. Kemudian tangannya menyentuh mulut, menyentuh hidung, mata. Nah, lalu apa saja gejala-gejala yang dialami oleh penderita COVID-19? Nah, simak laporan dari CDC yang disiarkan oleh Kompas TV. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus? Atau setidaknya agar supaya kita sama sekali tidak tertular. Nah, standar WHO dan CDC ini ada 3J dan 1T. Bukan 3J, bukan artinya 3 juta dan 1 triliun, bukan. Ya, 3J di sini artinya jaga diri, jaga jarak, dan yang ketiga, jaga kebersihan. Yang 1T, tingkatkan imunitas. Jaga diri, misalnya mengenakan masker. Jaga jarak, social distancing, yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan jaga kebersihan, kita selalunya cuci tangan. Nah, tidak terlalu banyak dibahas dalam hal ini, tapi yang satu ini, tingkatkan imunitas. Kita akan banyak membahas di sini. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan imunitas? Agar supaya paling tidak melemahkan virus yang menjangkiti kita seandainya kita terjangkit. Tentu imunitas bukan vaksin ya, dia tidak mungkin untuk membinasakan, tapi paling tidak melemahkan virus dan agar supaya kita tidak jatuh fatal. Maka simaklah video berikut ini yang dilansir juga oleh Kompas TV.
Jadi, saya ingin meringkas dari apa yang ditayangkan oleh video singkat tadi, bagaimana cara meningkatkan imunitas kita. Yang pertama, cukup tidur. Paling tidak yang direkomendasikan adalah 7-9 jam. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Yang ketiga, olahraga di rumah. Karena olahraga dapat meregenerasi sel imun. Yang keempat, kendalikan stres. Nah, kita semua tahu bahwa banyak orang sekarang stres karena harus tinggal di rumah. Meskipun demikian, maka kita bisa gunakan cara bagaimana untuk mengurangi stres kita. Walaupun tetap di rumah, tetaplah jalin komunikasi yang harmonis dengan keluarga. Yang kelima, berhenti merokok. Karena merokok dapat mengganggu sel-sel imun kita. Dan yang keenam, berjemur di bawah matahari. Karena sinar matahari memberi kita energi. Yang ketujuh, konsumsi lemak yang sehat. Nah, di presentasi yang berikutnya, kita akan membahas lebih banyak tentang konsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Stay tune, jangan kemana-mana, simak di seri yang berikutnya. Terima kasih.